Om Swastiastu. Selamat datang di TEKO, Teknik Opini. TEKO adalah sebuah program kerja dari bidang penelitian dan pengembangan KMHD Teknik Universitas Mataram. Dan TEKO akan menghadirkan tamu-tamu yang keren dan inspiratif untuk bisa berbagi hal-hal seputar perkuliahan, tentunya khusus di teknik ya. Dan sebelumnya, perkenalkan nama saya Farah. Dan TEKO kali ini kita kedatangan Kak Dede. Halo Kak Dede. Swastiastu. Mungkin Kak Dede boleh memperkenalkan diri nih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dede. Saya dari jurusan Teknik Sipil angkatan 2019 dan kebetulan baru aja lulus tahun ini, tahun 2023. Oh, baru lulus nih Kak Dede nih. Iya, benar, lagi fresh-freshnya. Aduh, fresh lulus ya. Iya. Mungkin karena fresh lulus kita balik lagi nih ke awal-awal Kak Dede masuk kuliah. Oke. Mungkin bisa diceritain kenapa sih Kak Dede bisa milih jurusan Teknik Sipil? Oke, mungkin kenapa saya bisa milih teknik sipil, itu awalnya sebenarnya saya nggak ada kepikiran sih bakal mau milih teknik sipil gitu. Malahan saya dulu tertariknya waktu masih SMA, itu malah tertariknya tuh ke IT gitu, kayak informatika kayak gitu. Jadi dulu sempat ada kan namanya SNMPTN, kalau sekarang tuh kalau nggak salah SNBP ya, prestasi. Itu saya tuh malah milihnya dua-duanya tuh milihnya teknologi gitu, kayak IT. Tapi sayangnya waktu itu nggak lolos. Terus kebetulan kakak saya tuh di Fakultas Teknik juga, informatika. Terus disaranin, coba ambil sipil kayak gitu. Itu waktu tuh benar-benar dalam posisi yang benar-benar nggak tahu teknik sipil itu apa gitu. Jadi ya udah coba aja nih pas bagian SBMPTN yang bagian tulisnya, tes tulis. Itu tak coba pilih teknik sipil. Emang sempat sih kayak nge-search sedikit gitu tentang teknik sipil itu apa. Dan mindset saya waktu itu teknik sipil tuh yang menggambar gitu, ya menggambar bangunan kayak gitu. Jadi mikirnya boleh nih gitu. Akhirnya tak coba dan ternyata lolos. Tapi malah pas sudah lolos tuh malah jadi panik gitu karena mikirnya ini gambar semua gimana gitu. 4 tahun mau gambar soalnya kan emang basicnya nggak ada gambar gitu. Tapi ternyata pas udah masuk teknik sipil ternyata nggak cuma ngegambar, tapi kita kan ada merencanakan gitu, memperhitungkan. Itu sih awal, jadi nggak ada ketertarikan dan nggak ada niat awalnya masuk teknik sipil gitu. Jadi nggak ada di tembak mau teknik sipil gitu. Kayak tiba-tiba aja, yang penting waktu itu mikirnya yang penting dapat kuliah waktu itu. Ternyata awalnya nggak kepikiran, terus tiba-tiba sekarang udah lulus aja nih Kak Dede. Iya sih, kayak tiba-tiba nggak kerasa aja. Awal-awal itu kerasa cuman nyari kuliah, terus berat-beratnya selama di teknik. Tiba-tiba udah lulus aja gitu. Mungkin nggak kerasa sih. Kak Dede pernah nggak sih sebelum masuk, kan saya juga waktu awal masuk gitu dengar mitos lulus di teknik sipil dengan predikat cum laude itu wah susah banget gitu. Mitos atau fakta sih menurut Kak Dede? Sama sih, waktu awal-awal terutama gitu ya. Bahkan awal sampai deket-deket mau akhir tuh masih mikirnya itu tuh mitos banget sih, kayak nggak mungkin ada yang bisa dapat cum laude gitu. Mikirnya udah nggak mungkin ada gitu. Tapi kebetulan pas udah mulai akhir-akhir semester itu ada dapat info kalau ternyata ada perubahan dari rektor gitu, dari rektorat ada perubahan kalau ternyata sekarang cum laude itu udah bisa maksimal ngulang 3 kali mata kuliah waktu itu. Terus langsung mikir, wah kayaknya bisa ada peluang dong berarti kayak gitu. Cuman waktu itu nggak langsung optimis yang kayak saya bakal cum laude nih gitu. Karena mikirnya ya bisa jadi peraturannya diubah kembali kayak gitu kan. Cuman ya tetap jalanin perkuliahan seperti biasa, seperti semula gitu. Jadi nggak ada harapan kayak cum laude gitu, walaupun udah tahu peraturan. Kepikiran nggak gitu pernah sama sekali. Jadi nggak pernah kepikiran juga nih Kak, 3,5 tahun bakal selesai? Nggak pernah sih, kayak nggak pernah mikir sih. Yang penting jalanin aja kuliah gitu. Yang penting semuanya terlewati dengan hasil yang memuaskan. Itu aja sih target saya sama perkulihan gitu. Nggak ada Jadi, kayak harus cum laude, harus lulus nilainya sekian, IPK-nya sekian. Soalnya kayaknya awal-awal masuk tuh masih kadang-kadang pikirannya, IPK-nya harus sekian, di semester ini harus IP-nya segini, harus 3,5 gitu, harus ada peringkat cum laude gitu. Kak Dede sendiri nggak ada? Mungkin waktu awal banget ya, kayak semester 1, terutama semester 1. Masih jiwa-jiwa kompetitif semester 1 tuh masih besar banget karena kebawa dari SMA kan. Jadi emang benar sih yang waktu semester 1 tuh ngerasa, wah harus nih IPK di atas 3,6, 3,7 kayak gitu, ada target. Tapi ternyata setelah mulai semester 2, wah kayaknya nggak gini deh. Yang penting yang penting lancar, dan pasti tetap sih kita berusaha yang terbaik buat melaksanakan semua tugas-tugas perkuliahan kayak gitu. Mungkin di awal-awal aja sih ngerasa ambis gitu mungkin ya.
Tadi Kak Dedi udah sempat mention tugas-tugas perkuliahan nih. Tugas-tugas perkuliahan sempat nggak sih ngerasa kayak, oh tugas-tugas ini kayak, apalagi kayaknya kata orang tuh semester 4-5 gitu, sempat ngerasa, aduh malas banget nih ngerjain tugas ini, malas banget buat kayak gini, malas banget ngerjain praktikum, malas banget ngerjain laporan. Apalagi kalau teknik sipil kayaknya masih tulis tangan kan, laporannya masih tebal-tebal segini gitu. Bener-bener. Gimana sih perasaannya Kak, cara menghadapi situasi males ngerjain? Itu pasti banget ya, mungkin serajin-rajinnya orang pasti ada aja momen mereka ngerasa jenuh, momen mereka ngerasa males, dan terutama saya pasti sering banget setiap semester tuh pasti ada, dan setiap waktu tuh pasti ada gitu, ngerasa ih males taran dulu deh kayak gitu, terus ngerasa jenuh juga, ngerasa capek juga sama tugas-tugas kayak gitu. Cuman kalau saya tuh cara untuk menghadapi situasi kayak gitu, ya saya emang benar saya tuh kayak ngambil sesuatu yang membuat saya happy dulu gitu, kita ya sampingkan dulu, mungkin emang saya butuh refreshing kayak gitu. Tapi saya paksa diri saya kalau jangan sampai kelolosan kayak gitu. Kalau udah ngerasa udah cukup, ya ngerasa udah cukup, ayo gitu. Dan saya juga sering kadang melihat teman-teman yang mungkin ada di depan saya gitu. Jadi saya jadiin patokan kayak gitu. Ih dia udah sampai sini, ayo dong jangan saya malas-malasan terus kayak gitu. Supaya nggak ketinggalan lah gitu. Biar bisa menyelesaikan semua tugas tuh kalau bisa jauh-jauh sebelum deadline gitu. Bersyukur kalau bisa pas kayak gitu. Apa namanya, tadi udah dibilang juga kalau misalnya tetap refreshing. Mungkin sebelum masuk perkuliahan pasti ada kan hobi Kak. Senangnya ini, senangnya itu gitu. Kayak ada yang bisa main musik tuh tiap sore gitu, biasanya pulang sekolah SMA. Kalau Kak Dede sendiri, ada nggak sih pembagian waktu ketika ngerjain hobi atau hal-hal yang disuka sebelum SMA sama perkuliahan? Kayaknya agak beda gitu. Dulu sering main atau sering ngelaksanain hobinya, terus pas kuliah kayaknya udah aduh nggak penting lagi deh itu. Ada sih, mungkin cara pembagian waktu kuliah sama SMA itu emang kerasa sih. Apalagi sebelumnya emang saya tuh juga aktif dulu waktu SMA itu kan kayak ikut olahraga basket kayak gitu kan. Dulu benar-benar waktunya itu cuma buat main basket gitu, terus tiba-tiba kuliah itu diisi sama tugas besar semua gitu, harus nyicil waktu buat tugas besar. Terus juga saya tuh awal-awal kuliah dulu waktu masih aktif kuliah juga ada ikut beberapa organisasi kampus dan kegiatan-kegiatan kampus. Jadi kan makin-makin nih saya tuh harus bisa bagi waktu antara ngejain tugas sama tetap aktif dari organisasi sama kegiatan kampus gitu. Jadi pintar-pintar kita ngelihat situasi aja sih. Kalau dari saya pribadi untuk dua hal ini, apalagi namanya kita membagi waktu, itu nggak lepas dari namanya kita berkorban ya. Kalau ada dua pilihan atau lebih itu pasti ada harus dikorbankan. Kalau misalnya tabrakan atau gimana. Cuman saya kalau misalnya terjadi seperti itu, hal pertama itu pikirin dulu selagi bisa dua-duanya jalan bersamaan beriringan itu pasti bakal saya usahakan banget. Cuman kalau emang benar-benar harus dipilih salah satu pada saat itu, saya pasti bakal tetap milih perkuliahan dulu. Apapun yang tentang kuliah itu saya pilih dulu gitu. Karena saya satu ya Kak kuliahnya. Satu karena saya ngerasa kuliah itu amanat dari orang tua gitu. Ya, orang tua kan udah berharap nih kita mendapat pendidikan yang baik, sudah membiayai kita dari segi materi dan mensupport kita gitu. Jadi saya ngerasa ini amanat yang saya pegang gitu. Jadi saya nggak boleh mengecewakan orang tua saya dalam tentunya. Jadi tetap saya kuliah dulu, perkuliahan dulu, akademik dulu. Setelah itu baru menyusul tuh kan masih ada waktu-waktu yang lain, itu baru saya isi dengan kegiatan-kegiatan positif dari organisasi atau di luar kegiatan luar kampus kayak gitu sih. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Kak Dede ini salah satu pengurus KMHDT. Ya, mungkin bisa dijelasin sedikit Kak, waktu di KMHDT jadi apa? Oh iya, dulu waktu di KMHDT saya pernah menjabat jadi CU Pengmas, yaitu pengabdian masyarakat. 2 tahun yang lalu sih kalau nggak salah ya. 2020? Iya, 2020 kalau nggak salah. Itu pernah. Mungkin Kak Dede mau minum? Iya, boleh. Kita minum dulu. Mungkin kita bisa lanjut ya Kak? Oke, boleh. Tadi kan udah diceritain gimana perjuangan di alasan masuknya. Awalnya nggak tertarik, awalnya jauh banget nih dari teknologi ke sipil gitu. Sempat kaget nggak sih Kak waktu masuk sipil? Oh ternyata sipil tuh kayak gini. Oh ternyata sipil tuh banyak hitungannya gitu.
pastinya kaget banget sih, karena ekspektasi saya benar-benar sipil itu yang menggambar bangunan, gambar rumah, pokoknya itu yang menggambar gitu. Bahkan sempat mikir kayak waktu pertama kali dapat sipil tuh malah mikir kayak, aduh mau les gambar di mana, karena benar-benar basic tuh nggak ada dan emang nggak terlalu suka gambar gitu. Tapi ternyata pas sudah masuk itu banyak banget hitungan gitu. Kayak waktu semester 1 itu udah ada dulu namanya tugas SMECTEC, kayak ngitung apa ya, kayak struktur bangunan kayak gitu. Itu udah kaget, ini serius teknik sipil ternyata kayak gini gitu. Cuman ya namanya udah dihadapi di depan ya harus tetap kita jalani kayak gitu. Dan untungnya juga punya teman-teman di sekitar yang bisa ngebantu dan punya juga kakak tingkat dari KMHDT yang selalu sedia lah kalau ditanya gitu. Penting banget berarti Kak pertemanan dan Iya, penting banget kalau lingkungan ditanya. KMHDT ini ternyata sangat membantu Sangat banget. Sangat membantu. Mungkin kalau tipsnya yang tadi salah satunya adalah lingkungan pertemanan sama lingkungan organisasi. Mungkin kiat-kiat lain selama Kak Dede kuliah di teknik sipil itu apa sih? Oh ya, mungkin kiat-kiat sesama di teknik sipil tuh saya ngerasa selama perkuliahan tuh, terutama dalam masalah hal tugas besar ya, saya tuh suka membuat target gitu untuk tugas besar itu. Misalnya deadline-nya dikasih tanggal segini, saya tuh langsung buat jadwal buat diri saya, karena saya tuh tahu diri saya tuh pasti bakal molor. Jadi saya langsung nge-cut, bikin kalender sendiri gitu. Misalnya deadline-nya tanggal 30, saya buat deadline untuk diri saya itu tanggal 23 gitu, jauh-jauh hari sebelum deadline yang sesungguhnya. Karena saya juga mengantisipasi hal-hal yang terjadi, misalnya kalau ngerjain tugas besar kita sakit, atau mungkin dosen susah ditemui kayak gitu, atau ada hal-hal lain yang menghambat kita ngerjain tugas kayak tadi males-males itu gitu. Jadi walaupun nanti saya molor dari tanggal saya yang sudah saya tentukan, saya kayak tanggal 23 tadi, tiba-tiba saya selesai tanggal 26 atau 27, tapi kan ternyata tanggal itu masih ada waktu di untuk deadline yang sebenarnya kayak gitu. Jadi nggak bakal lewat dari deadline dan nggak bakal kesannya kayak tugas besarnya nggak selesai gitu. Jadi itu sih patokan saya selama ini. Sama ini juga sih sebenarnya, kadang di teknik sipil khususnya saya terutama sering banget gitu, mungkin dirasain juga sama teman-teman yang lain, karena terlalu fokus di tugas besar, kadang kita tuh lupa kalau ada UTS sama UAS. Padahal kan UTS sama UAS tuh yang menunjang banget nilai kita. Bobotnya besar banget, padahal kan UTS sama UAS. Kadang kita suka terlena gitu karena terlalu fokus sama tugas besar kayak gitu. Kalau dari saya tuh sih, segimanapun sibuknya karena tugas besar, atau mungkin tugas besar udah selesai terus pengen rehat sejenak gitu, tapi tiba-tiba malah ada UTS atau UAS di depan kita, itu ya minimal sebelum UTS sama UAS tuh ada yang dipersiapkan sih. Minimal mungkin kalau saya pribadi itu minimal saya tuh nyari contoh soal tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya ngebaca gitu, setidaknya tahu bentuk soal tahun lalu itu seperti apa ya, karena kadang emang mirip gitu. Itu mungkin versi yang semales-malesnya gitu ya, setidaknya tahu aja gitu. Mungkin kalau dari versi yang rajinnya ya udah kita buka-buka catatan dari kuliahan, terus gitu. Kita baca materi dari dosen kayak gitu. Intinya seminimal mungkin dia nggak kaget lah waktu UTS sama UAS, karena bagaimanapun juga bobot UTS UAS kan gede besar gede gitu, makanya jadi banyak yang terlena. Tugas besar malah nyantainya di UTS sama UAS kayak gitu. Itu untuk perkuliahannya. Kalau karena Kak Dede lulusnya cum laude nih, 3,5 tahun. Iya benar. Ada kiat-kiat yang lebih harus gini nih biar 3,5 tahun. Ambil 24 SKS dia semuanya. Kalau kiat-kiat sih, karena sebenarnya dari awal emang nggak pernah nargetin kayak tadi ya, nggak pernah nargetin buat cum laude, kayak tiba-tiba ternyata punya kesempatan buat cum laude. Mungkin bukan kiat-kiat sih, lebih ke saya mungkin mau nyeritain gimana saya selama perkuliahan dulu sih ya, jalan saya waktu perkuliahan. Itu mungkin salah satunya tadi yang saya tuh membuat jadwal saya sendiri gitu. Terus jangan lupa UTS sama UAS-nya kayak gitu. Sama satu, kalau bisa kita tuh tetap balance sih antara perkuliahan sama kita have fun gitu di luar. Jadi jangan sampai kita stres atau merasa jenuh terlalu lama gitu. Jadi sesekali kalau mau nongkrong sama teman-teman boleh banget gitu. Mungkin ikut organisasi ikut organisasi kayak KMHDT, ketemu sama teman-teman, ikut ada event-eventnya, itu tuh penting banget gitu. Dan paling penting tuh sih menurut saya itu sih relasi tadi. Kayak teman-teman sama kakak tingkat, ya itu benar-benar sangat berpengaruh gitu. Jadi mungkin kalau untuk spesifik bagaimana saya bisa cum laude tuh saya juga sebenarnya nggak tahu sih. Kalau masalah SKS saya tetap ngambil sesuai yang bisa maksimal, pasti bakal tetap ambil semaksimal mungkin. Terus kalau jadwal-jadwal seperti PKL, KKN itu pasti saya ambil sesuai waktunya kayak gitu, nggak molor. Itu aja sih sebenarnya.
tetap harus sesuai ritmenya gitu Iya, ya, harus Kak? saya ikutin alurnya aja gitu. Dan sebisa kita aja, nggak usah terlalu dipaksa, tapi semaksimal mungkin kayak gitu. Kalau tadi peran dari lingkungan dan kakak tingkat, kalau peran teknologi sendiri, ada nggak sih peran teknologi yang benar-benar, oh karena adanya teknologi saya bisa nih lulus 3,5 tahun. Mungkin Kak Dede bisa ceritain kayak, Peran teknologi itu besar banget sih menurut saya. Mungkin bukan cuma di dunia teknik sipil, tapi di dunia masyarakat pun sangat penting gitu menurut saya. Karena kalau di perkuliahan kan segala informasi, kadang kan dosen nggak dapat nyampein semua hal gitu. Iya. Pasti ada yang masih kita bingung. Itu kan perlu kita search sendiri gitu, kayak di belakang perkuliahan perlu kita cari. Nah itu kan butuh teknologi gitu. Terus juga kalau di teknik sipil kan setiap tugas besarnya tuh kita punya pakai software-software tertentu gitu iya. setiap tugas besarnya, dan menurut saya itu juga apa sih namanya partner penting jadinya teknologi kayak gitu. Jadi kayak contoh-contoh penggunaan softwarenya juga itu penting banget kan kita cari. Sama yang paling kerasa tuh waktu zaman corona. Saya kan dapat juga dapet perkuliahan, sempet. iya perkuliahan waktu zaman Semester corona. berapa tuh, Kak? Itu kalau nggak salah semester 3, 4, 5 Oh, deh. lagi berat Iya. tuh semester 3. Benar-benar lagi ininya. rame. Jadi teknologi itu benar-benar berperan besar banget sih pada saat itu gitu. Terus ya kayak perkuliahan kan semuanya jadi berbasis teknologi kan, kayak Zoom, Google Meet kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya teknologi itu pasti penting kayak gitu. Dan semua komunikasi dan apapun tuh waktu zaman corona tuh kan emang bener-bener kayak teknologi Iya, banget gitu. iya. Jadi kayak kita nggak bisa kemana-mana. Nggak ketemu Iya, dosen nggak langsung. ketemu dosen langsung gitu. Jadi menurut saya penting banget sih. Mungkin closing nih dari Kak Dede buat khususnya buat maba-maba di angkatan 23. Iya. Kira-kira apa pemacu semangat supaya bisa lulus tepat waktu gitu, Kak? Mungkin pemacu semangat itu sih yang tadi saya bilang, kita tuh harus balance lah. Mungkin jangan sampai kita ngerasa stres terus merasa kayak mau melepas semuanya itu. Boleh kok kita sekali sama teman-teman gitu having fun, itu boleh banget. Terus sama apa ya, kalau dari saya tuh kita tuh saling ngebantu itu boleh, saling ngebantu sama teman ngejain tugas itu boleh banget. Karena siapapun orang kita bantu pasti suatu saat mereka bakal bantu kita lagi. Iya. Nah itu menurut saya penting banget di dunia teknik sipil. Jadi saling membantu, kayak nggak bisa kita berdiri sendiri, jalan sendiri tuh saya belum bisa melihat sih kalau hal itu tuh apa ya kayak bisa lancar gitu. Jadi kita butuh adanya orang-orang di sekitar gitu. Kalaupun misalnya orang yang sudah kita bantu mungkin nggak membantu kita balik, siapa tahu kan bisa Tuhan yang membantu kita gitu dari karma-karma yang udah kita perbuat gitu. Intinya kita tetap berbuat baik gitu. Terus kuliahnya kalau bisa dinomorsatukan dan yang lainnya itu mendukung gitu. Yang lain hal-hal yang lain tadi itu mendukung kayak gitu. Hal apa sih, Kak, yang paling mendukung ketika Kak Dede perkuliahan? Misalnya kayak teman-temannya, haruskah kita mencari teman-teman yang spesifik seperti apa? Oh, saya harus cari teman-teman yang ngambis banget nih biar saya bisa lulus 3,5 tahun gitu. Kalau menurut saya kalau milih pertemanan tuh nggak ada spesifiknya sih, senyaman kita aja gitu. Cuman kalau kita mau maksa kan harus nyari teman yang ambis ya, kalau nggak nyaman sama aja gitu kan, kayak percuma. Sebenarnya siapapun pertemanan kita, selagi mereka bisa membuat nyaman itu nggak apa-apa sih, karena mungkin hal-hal seperti itu yang buat diri kita berpacu untuk mengerjakan tugas itu kan bisa datang dari diri sendiri juga gitu, dari kesadaran diri sendiri gitu ya. Kalau bisa mendapat teman yang sama gitu, sama prioritasnya kan lebih bagus lagi. Cuman nggak ada sih spesifik dari saya harus berteman dengan orang yang seperti apa kayak gitu, senyamannya aja. Aku lupa sih, Kak. Tadi kan sempat diomongin soal Kak Dede jadi CO Pengmas kan ya. Kayaknya waktu simak Ramo pernah dijelasin deh. Kak Dede ini pelopor salah satu program kerja baru dari Pengmas. Oh iya. Boleh diceritain nggak sih, Kak, gimana kok bisa kepikiran gitu, oh mau nambah program kerja ini nih gitu? Iya, kebetulan karena waktu itu pas itu kan Hitfest ya, waktu itu Hitfest itu kan terkendala corona waktu itu. Jadi mungkin malam puncak tuh nggak bisa diadakan. Jadi untuk menutup malam puncak yang nggak bisa diadakan seperti tahun-tahun sebelumnya gitu, mengundang artis. Jadi langsung kepikiran sama pengurus-pengurus yang lain kayak harusnya kita kayaknya nambah proker deh untuk menutupi gitu biar nggak monoton gitu. Akhirnya dari Pengmas sendiri nyari ide gimana kalau kita buat Kantiloka gitu, yang kita buat program yang bersahabat dengan alam gitu. Karena bagaimanapun juga kita manusia kan harus tetap
bersahabat sama alam Iya. nih, karena nggak boleh lah kita merusak alam gitu, karena kalau kita merusak akibatnya bakal kena kita lagi gitu. Niatnya seperti itu, makanya bisa tercetuslah waktu itu proker baru Kantiloka. Tapi sebelumnya emang KMHDT tetap sih ngadain hal-hal seperti itu yang bersahabat dengan alam gitu. Cuman sekarang tuh lebih dispesifikkan ada proker namanya Kantiloka untuk khusus untuk kebersamaan kita bersama alam lah gitu. Kayak misalnya membersihkan apa gitu atau menanam apa kayak gitu sih. Kalau waktu Kantiloka yang pertama kali tuh di mana sih Kak, ngapain? Dan Waktu ngapain? yang pertama itu kalau nggak salah kita nanam ini ya, nanam bakau. Nanam bakau. Kalau nggak salah di Sekotong atau di mana gitu. Jadi kayak kita nanam gitu, berharap ya bisa bermanfaat lah apa yang kita lakukan kayak gitu sih. Itu yang pertama waktu itu. Berarti ada kerjasama juga sama instansi Sama di luar instansi. KMHDT? Ada banget. Kalau kegiatan-kegiatan itu kita juga perlu izin dan dari instansi tersebut, dari masyarakat sekitar, dan tentunya dari kampus juga harus perlu izin kan. Nggak bisa sembarangan kita juga melaksanakan suatu kegiatan gitu. Karena kita kan membawa nama baik KMHDT. Oke, mungkin sekian Teko kali ini. Semoga teman-teman khususnya angkatan-angkatan yang masih kuliah nih bisa mendapatkan insight-insight dari Kak Dede, tips-tips yang tadi mungkin bisa dipakai supaya ya semoga kita bisa juga lulus cum laude 3,5 tahun kayak Kak Dede. Ditunggu selempang cum laude-nya pakai warna ungu gitu kan, ungu banget teknik gitu. Sekian dari Teko kali ini, kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. KMHDT Sevanam is my way. How come my day be better when I'm with you? You're the only Bitbang sukses. KMHDT Sevanam Ismawi. Selamat makan adik-adik. Boleh pulang-pulang penampil. day for Udah sih duluan buka nih ya. Kirim buktinya yuk.